1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Langkahnya politik dong. Tapi saya bisa mendengar sih. Sering disebut-sebut dalam survei capres kah, cawapres kah yang paling sering misalnya? Oh senang. Ya, senang? Ya senang karena saya dipercaya. Halo, selamat malam saudara. 35 tahun mengabdi sebagai prajurit mengantarkan Jenderal Andika Perkasa memegang tongkat tertinggi komando tentara. Berbagai gebrakan dilakukan, sejumlah diantaranya bahkan mengundang pro dan kontra. Dari misalnya keturunan PKI bisa ikut seleksi militer hingga menghilangkan tes keperawanan. Kini Panglima telah berganti. 1 Januari, Jenderal Andika Perkasa akan pensiun dari institusi TNI. Tapi belakangan saudara, namanya makin santer terdengar. Bahkan sejumlah pihak mengatakan pensiunnya Jenderal Andika akan membuat percaturan politik jelang Pilpres lebih berwarna. Benarkah? Eksklusif, Jenderal Andika bercerita kepada saya rasa batin meninggalkan seragam kebanggaan, dan benarkah langkahnya tegap menuju istana. Saya Aiman Wicaksono, selamat datang di The Prime Show, eksklusif Jenderal Andika Perkasa. Saya Aiman Wicaksono, saya sekarang berada di Cilangkap, kantor pusat atau markas besar Tentara Nasional Indonesia. Dan saya bersama dengan Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya mau cerita sedikit dulu saudara. Saya kesini, saya pertama bertanya. Baru pertama kali saya mewawancarai seorang jenderal, apalagi bintang 4, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Jadi biasanya kalau saya mewawancarai pejabat, itu diminta pertanyaannya apa kira-kira mas, misalnya stafnya mengatakan seperti itu. Tapi kali ini nggak ditanya satupun. Saya sih senang. Artinya narasumber saya dalam hal ini adalah Jenderal TNI Andika Perkasa sudah siap dengan pertanyaan apapun. Sudah siap Jenderal ya? Siap. Nggak nanya loh, satupun pertanyaan apa Mas Aiman, nggak nanya sama sekali. Jadi boleh tanya apa saja. Apa aja. Mau tanya soal A, B, C, D, saya akan tanyakan semua. Tanpa batas. Siap. Tapi saya mau tanya dulu sebelum bertanya tanpa batas. Ini ada banyak sekali apa nih? Ada Waduh. Rick ya? Enggak, ini HT. Jadi radio. Handy-talkie. Radio tetapi sistemnya beda. Oke. Jadi yang 3 ini sistemnya hybrid. Ada IP base, artinya menggunakan Ya. BTS mas. Betul. Tapi juga bisa menggunakan repeater. Jadi kalau menggunakan jaringan yang tidak menggunakan BTS bisa. Internet maksudnya ya? BTS Internet, protokol. internet. Baik. Sehingga kita tidak usah menggelar repeater kalau menggunakan yang IP base-nya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya kita tentu tidak berharap misalnya perang gitu ya, lalu kemudian BTS-nya dimatikan semua. Nah, Tetap pakai bisa. repeater. Dengan alat yang sama. Dengan alat yang sama. Tapi kita harus menggelar repeater, tapi frekuensinya memang berbeda. Inilah bedanya TNI. Selalu ada contingency plan. Saya belajar dikit-dikit. Rencana darurat. Betul. Tapi saya tanya, ini kok sampai 1, 2, 3, 4 loh, 4. Apa aja nih satu-satu? Boleh ceritain kan? Ya, satu adalah internal untuk saya dengan perangkat. Oke. Kemudian satu yang kuning, ini dengan seluruh pejabat utama Mabes TNI, dengan semua pejabat badan pelaksana pusat dari Mabes TNI. Nah, kemudian yang satu lagi, ini kalau ada operasi khusus, sehingga disiapkan juga. Operasi khusus misalnya Sulawesi G20, Oh, G20. Kemudian sebelumnya juga begitu setiap ada kunjungan presiden asing gitu ya. Oke. Nah, itu kita biasanya buka channel khusus juga. Oke. Satu lagi ya? Satu lagi ini point to point. Point to point range-nya itu lebih singkat. Jadi ya mungkin paling jauh 200 meter lah. Oke, yang paling dekat ya. Ya, yang limited sekali lah. Tapi kalau Jenderal Bintang 4, saya boleh bertanya, Jenderal Bintang 4 itu komunikasi ke siapa? Jenderal Bintang 3, Jenderal Bintang 2, atau bahkan kolonel dan lebih di bawah Pamen misalnya? Bahkan sampai dengan operator, misalnya operator Pangkat apa itu? kamera. Bisa apa aja, ada yang tamtama, saya komunikasi Tamtama? langsung. Oh iya, Bisa langsung ke Panglima? langsung yang pegang ini ya, Iya. saya putuskan untuk memegang ini. Jadi Jenderal Bintang 4 ke Tamtama lewat ini? Oh iya, Oh ya? oh iya.
Nggak gemeteran tuh nerimanya? Ya kan udah kita masukkan dalam jaring itu. Oke, misalnya apa? Misalnya perintahnya apa misalnya? Misalnya staf di rumah dinas atau di kantor. Oke. Ini kan ada tamtaman juga. Oh iya. Nah, jadi misalnya dia Atau tugasnya operasi khusus misalnya? operasi khusus juga begitu. Tamtama ada juga atau bintang? Ada juga. Oke. Ada juga karena tidak tergantung kepada hierarki, tetapi peran dia apa. Oke. Ada peran yang misalnya nih di G20 ada yang dipegang oleh bintang 3, bintang 2, bintang 1, kolonel. Tapi ada juga tamtama yang saya pegangkan. Misalnya dia yang mengawaki tim respon cepat. Oke. Jadi tim aksi khusus untuk merespon. Jenderal bintang 4 komunikasi langsung dengan tamtama. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu ya, ada beberapa yang belum tahu, Bang, tamtama itu adalah pangkat di golongan yang paling Golongan bawah, terendah, paling ya. junior Ya. ya di militer. Ya. Satu lagi saya mau tanya, ini kalau senjata nggak bawa atau jangan dibawa? Enggak bawa. Enggak bawa. Tapi sentel bawa buat apa nih? Laser. Oh laser. Laser, ya. Oke, Laser. Oh, saya pikir sentel. Oke, laser untuk Ya biasanya kan kita kalau keren loh. misalnya Saya ingat. Luar biasa. biasanya kalau kita bicara nunjukin sesuatu daripada salah paham kan Mas? Oh iya. Kalau ini kan nggak mungkin salah paham. Ini military standard ya. Nggak juga. Jenderal, saya ingin bertanya. Tahun 87 masuk akademi militer. 35 tahun berkarir di Angkatan Darat dan juga terakhir di TNI. Saya boleh tanya, rasa batin apa yang dirasakan oleh Pak Andika? Ya perasaan saya bisa mencapai akhir. Karena apa? Karena nggak semuanya bisa mencapai akhir Mas. Ada aja gitu loh. Dan itu kan juga nggak mudah menurut saya. Misalnya jaga diri aja. Dalam perjalanan ini kita semua prajurit TNI itu kan berlaku hukum militer dan hukum yang berlaku untuk setiap warga negara. Jadi kalau misalnya KUHP itu kan berlaku untuk seluruh warga negara. Kan kami juga termasuk. Tapi plus KUHP militer. Jadi kenanya double. Double. Nah, gitu. Jadi seorang prajurit ketika dia melakukan misalnya katakan pencurian, Iya. kenanya double. Di militer kena, Iya. di KUHP biasa kena. Iya, di KUHP militer ini kan ada tambahan-tambahan pasal yang tidak diatur di KUHP. Nah, jadi kita praktis lebih banyak untuk filter-filter atau aturan-aturannya. Nah, jadi saya bisa sampai akhir itu juga bagi saya adalah satu sukses. Karena apa? Karena penuh dengan pengorbanan. Kan kita harus mengendalikan diri, Mas Aiman. Iya kan? Kalau nggak mengendalikan diri kan ada saja mungkin kesandung dalam perjalanan kemarin. Kedua ya saya dalam karir juga sudah bisa mendapatkan posisi di akhir, posisi yang puncak. Itu saya Ada juga kesatuan, merasa di atas kesatuan karena tentara keseluruhan. Iya. Saya merasa bersyukur atas kesempatan yang bisa saya dapat. Dan yang terpenting adalah selama saya berdinas, ya saya merasa cukup banyak lah yang bisa saya sumbangkan untuk satuan dimanapun saya bertugas saat itu dalam rangka memperbaiki. Ya, saya paham Anda mengatakan misalnya infrastruktur, lalu kemudian alutsista dan lain sebagainya. Termasuk juga yang saya langsung melihat di depan mata, ini baru ada renovasi. Saya akan masuk ke dalam, saya akan lihat, tapi renovasi baru jadi dan hanya bisa menikmati seminggu. Jadi renovasi, tapi panglimanya Ngungsi. bakal berganti. Oh iya. Cuma seminggu. Seminggu. Jadi untuk apa renovasi kemarin? Oh nggak apa-apa kan? Nanti kita ya, jalan. boleh. Nah, ini kita masuk ke ruang utama kantor Mabes TNI ya. Ini adalah ruangan Panglima TNI. Saya pernah ke sini 20 tahun lalu dan sekitar 15 tahun lalu ya, sampai 5 tahun nih, 2002 Wow. sampai 2007. Oh, sering juga ya? Sini, betul. Waktu itu masih zaman Pak Panglimanya itu Pak Endri Hartono. Oh iya, betul. Kira-kira tahun 2000, 2001, 2002 ya. Sampai 2003, 2004. Ya, betul. Memang ada perubahan nih kalau saya lihat nih. Baru ya? Baru Mas, baru seminggu. Seminggu. Dan ini belum selesai perubahannya, tapi Panglimanya sudah keburu harus berganti. Jadi cuma menikmati seminggu. Buat apa direnovasi kalau gitu?
Ya kan tujuannya bukan misalnya untuk saya, kan enggak juga Mas. Kita kan memperbaiki kondisi-kondisi yang sudah nggak bagus lah, yang menurut saya perlu permajaan. Jadi ya kita lakukan, dan bukan hanya di sini, kan ada beberapa titik yang selama setahun terakhir ini saya lakukan renovasi. Kita ke ruang Boleh? kerja. Boleh? Boleh, Mika, boleh? Boleh. Ini kan ada tulisannya nih, khusus VIP, harusnya buat Iya. Panglima lewat sini. Tapi saya mau tanya, kalau ngantor setiap hari, kan bolak-balik kantor tuh sering ya, lebih dari Iya. sekali ya, dalam satu hari. Lewat lift atau naik tangga? Tanggal lah Mas. Jangan naik lift. Enggak, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Harus ditiru ini. Karena sayang ya. Iya, Langkahnya harus betul. Iya, bagi saya ini kan juga kesempatan kita untuk nambah exercise Mas. Betul. Tanpa kita sadari gitu loh. Konsistensi. Seminggu bisa 5 kali, bisa 6 kali, kadang-kadang 7 hari. Siapa Mas? Hebat. Tapi porsinya dikurangi kalau 7 hari. Dan saudara, kita akan masuk ke ruang kerja utama Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan ini belum pernah dimasuki oleh satu televisi pun. Eksklusif saudara di The Prime Show iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita masuk, Jenderal? Oke Mas. Panglima TNI, saudara. Ya, saya mau tanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini TV lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini war room kan? Oh iya Mas. Apa ini gitu? Nah, itu Laporan. Oh, ini yang mana ini? Yang operasi khusus? enggak, yang point to point. Oh, point to point.